Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul kelebihan dan kekurangan berbagai metode pendidikan kesehatan. Yang kita tahu, metode adalah cara teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian, ada jenis-jenis metode promosi kesehatan. Yang pertama, ada berdasarkan teknik komunikasi. Itu ada metode penyuluhan langsung, yaitu para penyuluh langsung berhadapan atau bertatap muka dengan sasaran. Contohnya kunjungan rumah, pertemuan diskusi FGD, pertemuan di balai desa, pertemuan di posyandu, dan lain-lain. Kemudian ada metode penyuluhan yang tidak langsung, yaitu para penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tetapi ia menyampaikan pesannya dengan perantara atau media. Contohnya publikasi dalam bentuk media cetak, pertunjukan film, dan sebagainya. Kemudian ada berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai, yaitu ada pendekatan perorangan. Di sini dalam hal ini para penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan, antara lain kunjungan rumah, hubungan telepon, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan kelompok. Dalam pendekatan ini, petugas promosi berhubungan dengan sekelompok sasaran. Beberapa metode penyuluhan langsung yang masuk dalam kategori ini antara lain pertemuan, demonstrasi, diskusi kelompok, pertemuan FGD, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan massal. Di sini petugas promosi kesehatan menyampaikan pesannya secara sekaligus kepada sasaran yang jumlahnya banyak. Beberapa metode yang masuk dalam golongan ini adalah pertemuan umum, pertunjukan kesenian, penyebaran tulisan, poster, media cetak, lainnya pemutaran film, dan lain-lain. Kemudian ada berdasarkan indera penerima. Di sini yang pertama ada metode melihat atau memperhatikan, yaitu dalam hal ini pesan diterima sasaran melalui indera penglihatan. Kemudian ada metode pendengaran, dalam hal ini pesan diterima oleh sasaran melalui indera pendengar. Kemudian ada metode kombinasi, dalam hal ini termasuk demonstrasi, yaitu bisa dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dicoba. Kemudian ada metode pendidikan individual. Di sini ada bimbingan dan wawancara. Bimbingan di sini perubahan perilaku terjadi karena adanya kontak yang intensif antara klien dengan petugas dan setiap masalahnya dapat diteliti dan dibantu penyelesaiannya. Kemudian kalau wawancara, di sini untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dan pengertian yang kuat tentang informasi yang diberikan atau perubahan perilaku yang diharapkan. Kemudian ada metode pendidikan kelompok. Bentuk pendekatannya ada kelompok besar dan kelompok kecil. Di sini kelompok besar ada ceramah. Sasaran dapat berpendidikan tinggi maupun rendah. Penceramah harus menyiapkan dan menguasai materi serta mempersiapkan media. Metode dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan. Metode ini mudah dilaksanakan, tetapi penerima informasi menjadi pasif dan kegiatan menjadi membosankan jika terlalu lama. Kemudian ada seminar. Di sini adalah suatu penyajian atau presentasi dari suatu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat. Kemudian dalam kelompok kecil yang pertama ada diskusi kelompok. Metode ini mendorong penerima informasi berpikir kritis, mengekspresikan pendapatnya secara bebas, menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama, mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasar pertimbangan yang seksama. Kemudian ada curah pendapat, yaitu brainstorming. Di sini diskusi di mana pada awal diskusi diberi kasus atau pemicu untuk menstimulasi tanggapan dari peserta. Kemudian ada bola salju, snowballing. Metode di mana kesepakatan akan didapat dari pemecahan menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Kemudian ada kelompok-kelompok kecil atau yang disebut bus group, yaitu kelompok dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah. Kemudian kesepakatan di kelompok kecil disampaikan oleh setiap kelompok dan kemudian didiskusikan untuk diambil kesimpulan. Kemudian ada memainkan peran atau role play. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan. Kemudian ada permainan simulasi, yaitu merupakan gabungan antara role play dengan diskusi kelompok.
Kemudian ada metode pendidikan massa bentuk. Pendekatannya yang pertama ada ceramah umum, pidato, simulasi, menggunakan media televisi, menggunakan media surat kabar, dan billboard. Ya, kemudian masuk ke kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang pertama ada ceramah. Kelebihannya dapat dipakai pada sasaran orang dewasa, dapat dipakai pada kelompok yang lebih besar, tidak terlalu banyak melibatkan alat bantu pengajaran, serta dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan baik. Kekurangannya, pembicara harus menguasai topik pembicaraan, peserta menjadi pasif, dapat menjadi kurang menarik, daya ingat biasanya terbatas, serta mudah menjadi verbalisme atau peserta bisa menyebutkan kata namun mereka tidak tahu arti dari kata tersebut. Yang kedua, ada interview atau wawancara. Di sini kelebihannya, klien usia toddler dan anak-anak dapat lebih mudah memahami bahasa pendidikan lewat individu daripada lewat pendidikan massa. Kalian dengan tingkat kesadaran rendah dapat lebih memahami daripada lewat media massa seperti seminar. Konsultan lebih tahu banyak tentang klien. Kemudian konsultan mampu dengan mudah mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami oleh klien. Kekurangannya, kurangnya feedback yang didapat oleh klien dari pewawancara, karena pewawancara cenderung mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada klien. Kemudian klien merasa sedikit kurang puas, karena interview biasanya lebih didominasi oleh konsultan. Kemudian yang ketiga ada diskusi kelompok. Kelebihannya memberikan kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat, merupakan pendekatan yang demokratis, mendorong rasa kesatuan, dapat memperluas pandangan atau wawasan, membantu mengembangkan kepemimpinan. Kekurangannya tidak efektif dipakai pada kelompok yang lebih besar. Keterbatasan informasi didapat oleh peserta. Kemudian membutuhkan pemimpin diskusi yang terampil. Kemudian kemungkinan didominasi orang yang suka berbicara. Biasanya sebagian besar orang menghendaki pendekatan formal. Kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi kelebihannya dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, dapat menghindari verbalisme, lebih mudah memahami sesuatu, lebih menarik. Peserta didik dirangsang untuk mengamati, menyesuaikan teori dengan kenyataan dan dapat melakukan sendiri. Kekurangannya memerlukan keterampilan khusus dari pengajar, kemudian alat-alat atau biaya dan tempat yang memadai belum tentu tersedia, kemudian memerlukan dan perencanaan yang matang. Kemudian di sini ada simulasi. Simulasi kelebihannya dapat memberikan wawasan yang lebih luas melalui memainkan peran dan diskusi kelompok. Simulasi adalah metode kelompok kecil yang unik, menarik, lengkap, padat, dan jelas, dapat mengatasi rasa jenuh atau bosan, meningkatkan keterampilan bicara, dapat menciptakan sesuatu yang beratmosfer sehingga menghasilkan kesan yang baik. Kemudian permainan simulasi dapat memberikan kesenangan yang bermanfaat. Permainan simulasi dapat membangkitkan ketenangan dalam menyampaikan dan mendengarkan penyampaian serta mengurangi ketegangan. Kemudian simulasi membangkitkan rasa percaya diri dan keberanian. Kemudian meningkatkan kualitas bahasa seseorang. Kemudian simulasi dapat membuat anggota kelompok lebih aktif, bisa jadi mengatasi rasa takut, merangsang imajinasi dan kemampuan verbal dalam kelompok, kemudian dapat memberikan kemudahan dalam menangkap pesan-pesan yang ada. Kekurangan dari simulasi, rumit dalam pelaksanaannya, perlu persiapan matang, waktu yang dibutuhkan cukup banyak, perlu keterampilan dan mengkoordinasi pelaksanaannya, serta tidak dapat dilaksanakan secara langsung, butuh perencanaan atau strategi yang kompleks. Kemudian ada role play atau bermain peran. Kelebihannya segera mendapat perhatian, dapat dipakai pada kelompok besar maupun kecil, membantu rasa percaya diri peserta, membantu anggota memperoleh pengalaman yang dialami oleh orang lain, membangkitkan semangat untuk pemecahan masalah. Kekurangannya berpotensi memunculkan masalah sosialisasi dengan pemerannya. Banyak yang tidak senang memainkan suatu peran, membutuhkan pemimpin yang terlatih, terbatas pada beberapa situasi saja, kesulitan melakukan suatu peran. Kemudian ada brainstorming, curah pendapat. Kelebihannya membangkitkan pendapat baru, merangsang semua anggota untuk ambil bagian, menghasilkan reaksi rantai dalam pendapat, tidak menyita banyak waktu, dapat dipakai pada kelompok besar maupun kecil,
Tidak memerlukan pemimpin yang terlalu hebat, hanya sedikit peralatan yang diperlukan. Kekurangannya mudah lepas kontrol, harus dilanjutkan dengan evaluasi jika diharapkan efektif. Mungkin sulit membuat anggota mengerti bahwa segala pendapat dapat diterima. Anggota cenderung mengadakan evaluasi segera setelah diajukan satu pendapat. Kemudian ada debat. Kelebihannya mempertajam hasil, menyampaikan kedua segi permasalahan, membangkitkan analisa dari kelompok, menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah, membangkitkan daya tarik, mempertahankan daya tarik dan perhatian, dapat dipakai pada kelompok yang besar. Kekurangannya, keinginan untuk menang mungkin terlalu besar. Kemudian mungkin mendapat kesan yang salah tentang orang yang berdebat, membatasi partisipasi kelompok, kecuali jika diikuti diskusi. Mungkin terlalu banyak emosi yang terlibat, kemudian memerlukan banyak persiapan. Kemudian ada bus group, kelompok-kelompok kecil. Di sini kelebihannya mendorong peserta yang malu-malu, menciptakan suasana yang memungkinkan pembagian tugas kepemimpinan, kemudian ada menghemat waktu. Terus memupuk kemungkinan, memungkinkan pengumpulan pendapat dari sebanyak mungkin peserta, dapat dipakai bersama metode lain, memberi variasi pada proses belajar. Kekurangannya, mungkin terbentuk kelompok yang terdiri atas orang-orang yang tidak tahu apa-apa, diakui mungkin berputar-putar, mungkin terdapat pemimpin yang lemah, laporan mungkin tidak tersusun dengan baik, perlu belajar sebelumnya bila ingin mencapai hasil yang baik, biasanya banyak makan waktu untuk persiapan. Dilanjutkan dengan simposium. Kelebihan simposium dapat dipakai pada kelompok besar maupun kecil, dapat mengemukakan banyak informasi dalam waktu singkat, menyoroti hasil, pergantian pembicara, menambah variasi dan menjadi lebih menarik, dapat direncanakan jauh-jauh hari. Kekurangannya, kurang spontanitas dan kreativitas, kurang interaksi kelompok, dan menekankan pokok pembicaraan, terasa agak formal, kepribadian pembicara dapat menekankan isi dengan kurang tepat, sulit mengontrol waktu, secara umum membatasi pendapat pembicara, kemudian membutuhkan perencanaan yang hati-hati untuk mendapatkan jangkauan yang tepat. Kemudian ada billboard, spanduk, poster, pamflet, leaflet, booklet, dan sebagainya. Kelebihannya tahan lama, jangkauannya mencakup banyak orang, biaya tidak terlalu tinggi, tidak perlu menggunakan listrik, dapat mengungkit rasa keindahan, serta mempermudah pemahaman mengenai masalah kesehatan yang diinformasikan. Kekurangannya, media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak, mudah terlipat kecuali billboard, serta tidak dapat menjangkau semua orang, yang khususnya bagi masyarakat yang buta huruf. Yang ke-12 ada kunjungan rumah. Kelebihannya, mendapat keterangan langsung perihal masalah-masalah kesehatan, membina persahabatan, tumbuhnya kepercayaan pada penyuluh bila anjuran-anjurannya diterima, menemukan tokoh-tokoh masyarakat yang lebih baik, rintangan-rintangan antara penyuluh dengan keluarga sasaran menjadi kurang, mencapai juga petani yang terpencil yang terlewat oleh metode lainnya, tingkat pengadopsian terhadap perilaku kesehatan yang baru lebih tinggi. Kekurangannya, jumlah kunjungan yang mungkin dilakukan adalah terbatas. Kunjungan-kunjungan yang cocok bagi keluarga sasaran dan penyuluh adalah terbatas sekali. Kemudian kunjungan yang terlalu sering pada satu keluarga sasaran akan menimbulkan prasangka pada keluarga lainnya. Yang ini kemudian ada pertemuan umum. Kelebihannya banyak orang yang dicapai, menjadi tahap persiapan untuk metode lainnya. Perkenalan pribadi dapat ditingkatkan, segala macam topik atau judul dapat diajukan, adopsi suatu anjuran secara murah atau sedikit biaya. Kekurangannya, tempat dan sasaran pertemuan tidak selalu cukup. Waktu untuk diskusi biasanya terbatas sekali. Pembahasan topik sedikit lebih sulit karena peserta yang hadir adalah campuran. Kejadian-kejadian di luar kekuasaan seperti cuaca buruk dan sebagainya dapat mengurangi jumlah kehadiran. Kemudian ada seminar. Kelebihan metode seminar, hasilnya dapat dimanfaatkan karena hasilnya dilaporkan dalam bentuk tertulis. Kekurangannya, sulit untuk mendapatkan pemimpin seminar yang bermutu, memerlukan sukarelawan untuk menyiapkan bahan ceramah dan laporan. Kemudian ada tulisan-tulisan di majalah atau surat kabar, misalnya dalam bentuk artikel, tanya jawab, atau konsultasi tentang kesehatan dan penyakit.
Kelebihannya adalah tahan lama, mencakup banyak orang, biaya rendah, dapat dibawa kemana-mana, tidak perlu listrik, mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah belajar. Kekurangannya tidak dapat menstimulir efek gerak dan efek suara dan mudah terlupa. Kemudian ada pidato atau diskusi melalui media elektronik. Jangkauannya relatif lebih besar, efektif karena media elektronik sudah dikenal masyarakat, mengikut sertakan semua panca indera, lebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak, bertatap muka, penyajian dapat dikendalikan serta dapat diulang-ulang. Kekurangannya, biaya lebih tinggi, perlu listrik, perlu alat canggih untuk produksinya, perlu persiapan matang, perlu peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu keterampilan penyimpanan, serta perlu terampil dalam pengoperasian. Kemudian ada kampanye. Di sini kelebihannya dapat menjangkau banyak orang dari semua kalangan dan memiliki unsur persuasif yang kuat. Kekurangannya, media atau cara yang digunakan untuk mempromosikan kampanye butuh dana yang tidak sedikit, butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan kampanye, dan harus dikemas secara menarik agar banyak orang yang ikut berpartisipasi. Kemudian ada siaran berprogram melalui siaran radio dan televisi. Dapat mencakup sasaran yang lebih luas, dapat dipakai secara efektif, sumber tenaga pengajar dapat dikurangi seminimal mungkin. Kekurangannya, pesawat penerima siaran belum merata dimiliki oleh sasaran, memerlukan perencanaan dan desain yang matang dan memakan waktu lama, dan memerlukan penyiar yang telah mahir di bidang siaran. Kemudian yang terakhir ada FGD, kelompok diskusi terfokus. Di sini keberhasilan pertemuan FGD banyak bergantung dari petugas penyuluh untuk memperkenalkan soal yang dapat perhatian para peserta, kemudian memelihara perhatian yang terus-menerus dari para peserta, kemudian memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengemukakan pendapatnya dan menghindari dominasi beberapa orang saja, membuat kesimpulan pembicaraan-pembicaraan dan menyusun saran-saran yang diajukan. Kemudian memberikan bahan-bahan informasi yang cukup agar peserta sampai pada kesimpulan yang tepat. Sekian hasil presentasi saya.